Komisi Perlindungan Anak KPAI mengungkapkan, pelajar yang menolak mengikuti program pendidikan karakter berbasis barak militer diancam tidak naik kelas. Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, ancaman itu diungkapkan sejumlah pelajar di Purwakarta dan Lembang, Jawa Barat. Temuan itu disayangkan KPAI dan menganggap program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu bermasalah. Temuan ini menunjukkan perlunya peninjau kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program. Jadi kita juga merekomendasikan bagaimana asesmen awal ini memang betul-betul dilakukan gitu ya. Sehingga pilihan-pilihan kebijakan ini memang dipastikan tepat terkait katakanlah pendidikan khusus bagi anak-anak kita. Yang keenam, peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional. Ini yang jadi temuan kita, melainkan hanya rekomendasi guru BK. Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas. Ini juga wawancara kita, anak-anak yang ada di Purwakarta maupun yang ada di Lembang gitu ya. Dan bahkan di Purwakarta ada 3 sekolah SMP negeri yang informasi yang kita dapatkan dari dinas gitu ya, belum ada guru BK-nya. Itu pertanyaan kita, rekomendasi ini siapa yang melakukan gitu ya. Nah, ini tentu harus dilihat lebih jauh gitu ya, sehingga kita tentu merekomendasikan psikolog yang profesional gitu ya. KPAI pun merekomendasikan keputusan pelajar ikut pendidikan karakter di barak militer berdasarkan hasil tes yang dilakukan psikolog profesional. Tujuannya, pilihan kebijakan terhadap anak betul-betul tepat dan tidak melanggar hak-hak mereka. Ya pemirsa, apakah fakta ancaman tidak naik kelas bagi pelajar yang menolak ke barak menjadi alasan utama kebijakan Deddy Mulyadi ini untuk sementara di stop? Kita akan bahas bersama dengan 2 narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati Solihah. Dan kita juga sudah tersambung dengan orang tua pelajar di Purwakarta, Jawa Barat, Riana Afriadi. Selamat malam Ibu Ai dan juga selamat malam Kang Rian. Malam, Mbak Natasha. Iya, terima kasih untuk waktunya malam, bersama kami di NTV Prime. Iya, saya pertama-tama ke Ibu Ai terlebih dahulu karena tadi kita sudah sama-sama mendengarkan paket berita sebelum ini bahwa ada beberapa sejumlah temuan dari KPAI. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara KPAI mengumpulkan bukti-bukti ini, berapa anak yang diwawancarai dan seperti apa temuan-temuan yang mungkin paling mengejutkan untuk KPAI? Ya, terima kasih bahwa tadi siang kami sudah mengeluarkan rilis ya secara resmi. Dan ini tentu hal yang sangat kita tunggu gitu ya. Bahkan untuk menyampaikan pandangan pun saya cukup berhati-hati karena selain menunggu hasil dari pengawasan, kami juga tentu harus mengolah gitu ya data tersebut sehingga menjadi sebuah hal yang patut kita dengarkan gitu, dan hasil-hasilnya tentu saja akan kami tindak lanjuti. Jadi berbagai pengawasan yang dilakukan pada saat kami turun ya, dan itu menggunakan instrumen pengawasan, lalu juga bertemu dengan anak-anak didik dan sekaligus juga bertemu dengan para pendidik ya di sana. Kami tentu selain menggunakan instrumen ini ya, salah satunya adalah bagaimana misalnya anak-anak memiliki latar belakang hadir di situ gitu ya, kemudian juga bagaimana asesmen yang mereka terima, lalu adakah ruang lingkup misalnya pendidikan yang itu tetap terhubung dengan sekolah gitu, kemudian bagaimana perasaan dan situasi dan kondisi mereka, lalu kami melihat juga hak dasarnya baik itu pemenuhan gizi, kemudian kesehatan ya, dan juga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bentuk pelaporan dan tindak lanjutnya kemana. Baik. Nah tentu itu yang menjadi langkah pertama gitu ya. Berapa jumlah pelajar yang ditemui oleh KPAI, Bu Ai? Ya, dari seluruhnya itu ada 90 anak yang sudah menyampaikan berdasar instrumen, dan secara random kami berdialog dengan anak-anak ini. Ya, kurang lebih yang SMA itu 6 dan yang di tingkat SMP itu sekitar 4 orang ya. Secara random gitu, tentu nggak bisa semuanya kan. Nah ini menunjukkan memang di antara mereka ada yang mengatakan tidak tahu saya dibawa ke sini untuk apa gitu. Itu berapa orang yang tidak tahu, Bu Ai?
Ya, kan saya sudah sampaikan samplingnya, ya. Tentu saja ini yang harus kita lihat sebagai sebuah hasil-hasil. Oke. Dan tentu saja yang sudah seperti yang sudah saya sampaikan berdasar instrumen itu yang 90 anak. Jadi yang dilihat itu adalah persentasi. Baik. Gitu. Kalau dikejar per anak lagi ya saya harus menghitung lagi gitu ya. Ada berapa dari 90 yang berbasis instrumen dan dari 6 itu kira-kira sama nggak jawaban persis. Kan ini juga ada keunikan-keunikan ya di antara mereka semua. Jadi ini yang menurut saya hasil-hasil sampling yang kami temukan sekaligus juga hasil olahan datanya. Baik, soal ditemukannya ada ancaman kalau pelajar menolak tidak naik kelas. Mungkin bisa diceritakan lebih lengkapnya seperti apa, Bu Ai? Ya, ini kan dialog yang cukup random ya, dan ini saya sebetulnya lebih menyoroti mereka untuk bisa saling terbuka gitu, bagaimana sebetulnya perasaan dan situasi di sana. Kami juga menyoroti ada anak-anak yang cukup senang gitu ya, kemudian juga ada yang tadi tidak mengetahui apa yang mau dilakukan dan latar belakang apa dia dibawa ke situ. Lalu untuk hal-hal yang kemudian diketahui diantaranya bagaimana misalnya apakah ada ancaman ya, ada tekanan atau paksaan gitu ya. Diantaranya karena tidak tahu dan bahkan ya itu gitu muncullah ada situasi itu gitu. Ada kekhawatiran tidak naik kelas. Nah ini yang kemudian kami jadikan sebuah hal-hal yang harus kita hindari gitu ya, sekaligus konfirmasinya ada di data-data yang kami terima. Nah itu kembali di awal bahwa kami menyoroti asesmennya yang kemudian harus kita lihat sebagai sebuah langkah bersama bahwa anak-anak ini target sasarannya sesuai dengan regulasi yang ada, lalu bagaimana kita juga melihat keberhasilan ya anak-anak yang diikutkan. Nah ini link and match tidak, tentu itu menjadi sebuah masukan nanti untuk keberlanjutan dari situasi ini. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Kang Rian. Kang Rian, anak Anda termasuk yang mengikuti program Kebarak ini ya? Mungkin bisa diceritakan. Ya, yang pertama saya sebagai orang tua siswa dan juga masyarakat yang memang punya pendapat mendukung program inisiasi pembinaan mental bagi siswa, terutama adalah siswa yang dalam tanda kutip sedang bermasalah. Gagasan dari Gubernur Kang Deddy Mulyadi terhadap rakyatnya di Jawa Barat gitu loh. Kebetulan memang anak saya tidak mengikuti program ini, tetapi anak saya malah sangat antusias, malah ingin ikut. Ya. Nah, begini. Anak Anda tidak ikut ya berarti, Kang Rian? Ya, belum ikut. Ya. Oke, kenapa Anda mendukung program ini? Ya, pertama begini, saya sudah pernah sampaikan juga, mari kita melihat kedalaman dari gagasan serta inisiasi dari Gubernur Kang Deddy Mulyadi atas program pembinaan mental dan disiplinan bagi siswa yang memang sedang bermasalah ini. Jadi kami melihatnya bahwa ini inisiatif yang positif, di mana setelah dijelaskan secara kedalaman bahwa keterlibatan orang tua di dalamnya ada pada saat program ini, kemudian juga instrumen-instrumen lainnya untuk pembinaan karakter, pengembangan karakter, disiplin dan lain-lain seperti ada psikolog dan lain-lain juga ada di dalamnya. Ini saya pikir ruang yang memang bisa dijadikan sebagai media ruang yang untuk menumbuhkan keintiman akhirnya antara orang tua dengan siswa yang ada di dalam depo pendidikan yang kebetulan ada di perangkat militer milik negara saja kan gitu. Kang Rian, kalau tadi kita mendengarkan mungkin tadi Bu Ai juga tidak sempat menjabarkan apa saja temuan-temuannya, tetapi mungkin temuan KPAI selama pelaksanaan 2 minggu ini diantaranya adalah penentuan asesmen siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak bisa masuk. Kemudian kualifikasi pembina di Barak yang tidak cukup mumpuni untuk menangani anak-anak. Hal-hal seperti itu menurut Anda tetap tidak apa-apa untuk program ini dijalankan terus? Ya, malah saya tadi garis bawahi yang disampaikan oleh Bu Ai ya.
ada yang paling penting tadi yang sampaikan, ini adalah langkah bersama. Jadi kalaupun ada kemudian temuan dari teman-teman KPAI, ya ini diharapkan menjadi bentuk penyempurnaan, kan gitu loh, ya. Bukan menjadi penentangan bagi kami sebagai masyarakat dan sebagai orang tua saya pribadi, ya saya harapkan dari KPAI ini menjadi penyempurnaan terhadap program yang sudah digagas ini. Kan seperti itu. Baik. Ya apa namanya, misalkan ada kurangnya tenaga pendidik dan lain-lain, ya itu kan bisa disempurnakan. Artinya bahwa bisa lebih diyakinkan kepada masyarakat bahwa program ini itu memang memiliki tujuan yang memang baik untuk pengembangan. Tapi Anda tidak setuju kalau di stop ya, Pak Kang Rian? Ya. Anda tidak setuju kalau di stop? Oh tidak. Saya malah ya lanjutkan dan disempurnakan gitu loh. Lanjutkan dan disempurnakan. Oke, baik. Karena saya akan bergeser ke Bu Ai. Bu Ai, rekomendasi KPAI justru di stop dulu untuk dibenahi ya, Bu Ai? Ya, Mbak Tasya harusnya membaca siaran resmi kami dan sudah saya baca, Bu Ai. Sampaikan. Sudah saya baca. Di situ sangat jelas bagaimana rekomendasi kami terkait revitalisasi lingkungan keluarga, sekolah, ya, lingkungan pertemanan yang positif, dan bagaimana mengubah pandangan negatif menjadi dukungan positif. Nah, tentu saja stop dan tidak stop ini sangat tidak menarik bagi kami, ya. Tetapi yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perjelas adalah temuan-temuan yang kurang relevan dan itu bisa mengkonstruksi jauh lebih baik. Sehingga ini kan menjadi alat kita mengoreksi bersama, duduk bersama, membangun langkah bersama. 14 hari untuk anak merubah itu tidak mungkin. Tetapi elemen vital pendidikan adalah perubahan karakter. Dan tentu saja karakter ini tidak bisa diukur dengan waktu yang sedemikian singkat. Nah, kalau ini menjadi inovasi di Tatar Jawa Barat, kita sudah lihat, sudah baca nih regulasinya. Mari disinergikan regulasinya. Bukan hanya misalnya kelokalan, tetapi juga ada perlindungan anak, ya, yang tentu saja harus dilihat dari sisi-sisi non-diskriminasi tadi, ya. Kemudian bagaimana anak-anak ini bisa memberi pandangan, memberikan jadi tidak memiliki kultur militeristik yang dikhawatirkan itu hanya misalnya atasan bawahan, tapi tumbuh kembang secara optimal dan berkarakter itu mereka kritis, memiliki cara pandang yang positif, memiliki ide gagasan yang kemudian kita berikan ruang seluas-luasnya. Nah, ini kan feeding bagaimana supaya langkah-langkah bersama ini, pendidikan ini menjadi kian lebih optimal lagi gitu ya dalam membangun karakter. Nah, kemudian apa saja yang kita sudah punya instrumen yang sudah kita berikan, harmonisasi regulasi ini yang masih ada jomplang, definisi, kriteria, indikator yang membutuhkan perlindungan khusus gitu. Dan bahkan saya berharap Kang Rian, kalau bisa ya tidak perlulah ke barak. Ini kan bukan soal di barak dia akan menikmati fasilitas atau apa, tapi revitalisasi keluarga gitu. Apakah di sini kesesuaian antara siapa yang akan difasilitasi dengan bagaimana kondisi anak-anak kita, itu yang harus kita ukur gitu. Saya kira ya kalau bagian dari keluarga yang memang sudah memberikan dukungan optimal, pengasuhan yang baik, dan juga memiliki kesadaran untuk terus sama-sama membangun karakter anak ini secara baik, itu memang tidak diperlukan gitu loh. Berbeda dengan menjadi co-kurikuler, berbeda dengan misalnya ini menjadi pendidikan bela negara. Jadi ini yang harus kita dudukkan. Kalau ini sama-sama ingin menangani anak yang memiliki perilaku khusus, mari lihat aturannya. Mari lihat siapa yang harus berwenang mengeluarkan assessment. Oh, anak Anda mengalami situasi ringan, sedang, ya, atau berat dalam situasi anak-anak berperilaku, gitu loh. Ini yang tidak kami temukan juga. Tapi kemudian Pak Dedi memberikan supaya siapapun yang dianggap bermasalah, orang tuanya setuju, guru juga memberi rekomendasi, misalnya guru BK ditarik. Ini yang kami lihat ada gapnya, bahwa ini tidak bisa dipukul rata seperti itu. Mbok ya sama-sama ngobrol, mbok ya sama-sama kita saling melengkapi dulu. Setuju dengan Pak Rian tadi, karena isu perlindungan anak dari A sampai Z ya memang kami kelola, gitu ya. Dengan inovasi ini, mari kita ukur 14 hari, dan ternyata ada situasi-situasi, ini hasil temuan, ini yang kemudian menjadi alat kami secara konstruktif. Dan kami tadi sampaikan ke teman-teman di media bahwa mau kontroversi, mau di stop, mau dilanjutkan, tidak
dalam bentuk yang sangat pendek seperti itu, tapi merupakan sebuah keberlanjutan atas sistem dan ekosistem pendidikan. Ini yang paling penting. Oke, Jadi baik. tidaklah kita dikonfrontasi terus ya. Iya. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu mohon bisa sama-sama kita lakukan lebih baik untuk anak-anak kita gitu loh. Terima Oke. kasih Mbak Tasya. Baik, Kang Rian mungkin mau memberikan Nah. tanggapan. Ya, nah sudut pandang saya sebagai orang tua hari ini kan akhirnya adalah sampai saat ini sebetulnya kan punya kekhawatiran terhadap sistem pendidikan terhadap anak gitu loh ya. Nah kekhawatiran orang tua ini yang kemudian ada timbul gagasan ide dari pemimpin gubernur Jawa Barat yang seperti ini kan ini tanggap positif gitu loh. Oke, Ya. mohon Nah, maaf tinggal Pak bagaimana Kang Rian, mohon maaf saya potong, khawatir dengan sistem pendidikan dan lebih percaya kepada barak TNI, seperti itu atau gimana? bukan, jangan dulu ke sana terlalu sempit. Jadi begini, khawatir saya sebagai orang tua. Contoh, KPAI pernah merilis tahun 2021 tentang angka kematian akibat tawuran 35 orang di tahun 2021. Taruh sampai 2025 kalau rata-rata per tahun seperti ini kan kekhawatiran kami sebagai orang tua. Lalu Kepolisian Republik Indonesia tahun 2023 merilis 6.004 orang anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas akibat sebagai mengemudikan kendaraan yang belum memiliki lisensi. Kepolisian Republik Indonesia melakukan tahun 2000. Kan ini kekhawatiran yang kemudian tidak selalu dalam pengawasan secara kasat mata terus 24 jam oleh orang tua kan gitu loh ya. Nah, kemudian lahirlah ada gagasan medium untuk kemudian memperbaiki untuk meningkatkan kualitas karakter, pengembangan karakter anak dan lain-lain. Ini menjadi diskursus. Nah, masuk kemudian KPI dengan instrumennya, saya sangat apresiasi sekali yang kemudian ini menjadi langkah penyempurnaan. Karena saya anggap program pembinaan mental atau pengembangan karakter di barak militer ini, tetapi bukan ala militeristiknya, ini kan sebagai suplemen saja, bukan menjadi kurikulum yang baku yang kemudian harus nantinya setiap sekolah, ini kan suplemen. Gitu loh. Nah, bagaimana kemudian suplemen yang menjadi bagian kecil dalam kurikulum pembelajaran secara besar itu kemudian kita sempurnakan. Baik. Dengan temanya adalah bagaimana membina kedisiplinan mental dan pengembangan karakter anak sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Merdeka yang hari ini kemudian kita jalankan. Tapi satu sisi yang lain saya sebagai orang tua punya kekhawatiran terhadap kurikulum itu kan begitu. Oke, ini yang menarik Mbak Tasya. Jadi sebetulnya cara pandang Pak Ian dengan saya itu hampir mirip. Karena ini sebetulnya adalah peningkatan kualitas pendidikan atas pencegahan terjadinya anak-anak dalam situasi khusus. Iya. Gitu ya. Dan kalaupun terjadi, ini kan pengandaiannya justru sudah terjadi tanpa assessment, Iya. tanpa ada revisi referensi. Bahwa anak ini apakah benar yang merokok dengan yang melakukan tindakan perkosaan disamakan di satu barak, pertanyaan saya. Iya. Yang suka tawuran dengan anak yang bolos sekolah disatukan di satu barak, pertanyaan saya. Ini hal-hal yang harus kiranya menjadi alat kita untuk bisa lebih membenahi. Dan tentu saja bahwa seluruh elemen vital pendidikan kita selain pembentukan karakter juga mencegah situasi yang tadi disampaikan oleh Pak Ian. Saya pun sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, disinilah gitu ya, penempatan atas inovasi pendidikan yang harus betul-betul diletakkan sesuai dengan proporsinya. Saya setuju ada bela negara, misalnya kemudian kokurikuler pendisiplinan, lalu pendekatan ekstrakurikuler maupun juga kegiatan di internal sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini yang harusnya dikembangkan dan sudah punya tempatnya, gitu. Sebetulnya ini sudah punya tempatnya, tetapi kembali optimalisasinya di mana, ruang lingkup di mana, lalu sejauh mana ukuran-ukurannya. Pramuka itu dari hulu sampai hilir membangun kedisiplinan itu. Iya. Kalau dianggap gagal dan kemudian tidak berhasil membangun kedisiplinan, mari kita lakukan pemetaannya. Apakah anak pramuka ini yang dianggap aktif aja sementara yang jarang sekolah, bolos sekolah ditinggalkan? Saya kira juga di sini yang harus kita buka secara lebih luas lagi. Tetapi kalau anak-anak sudah teridentifikasi, mohon maaf saya menyebutnya ya, dari kalimat anak nakal saja yang tidak sesuai dengan undang-undang, lalu tidak ada referensi baik itu asesmen maupun hasil dari bimbingan psikologis gitu ya, atau hanya sekurang-kurangnya misalnya dia mendapatkan hasil dari asesmen dirinya sebagai seseorang yang bermasalah secara psikologis misalnya, itu kan
belum kita temukan, sehingga perubahan-perubahan yang kita harapkan itu lebih signifikan gitu, dan tempat untuk dia dilakukan intervensi bagi fisik, jiwa, dan mungkin psikologisnya itu link and match dengan keberadaan yang dihasilkan di awal. Nah, mohon maaf, ini yang kemudian ya menjadi alat kita bersama untuk membenahi. Dan jangan lupa, memang sebenarnya orang tua yang menyadari seperti Pak Ian inilah yang dibutuhkan anak-anak kita gitu, bukan barak militer gitu ya. Bagaimana revitalisasinya? Saya bertanya Pak Ian, coba dalam setahun Bapak dapat edukasi dari sekolah aja misalnya sebagai komite untuk memampukan Bapak memberi dukungan pengasuhan positif pada anak berapa kali Pak? Ya kan? Itu gratis, itu tidak berbayar gitu. Atau mungkin lebih jauh lagi nih, agak pribadi nih Bu Ai bertanya, dari kuota yang Bapak miliki setiap hari ada berapa kali Bapak mendownload, mencari informasi, memberi dukungan pada saya sebagai orang tua untuk memampukan lebih kuat lagi bagaimana memberi dukungan pada anak-anak kita. Nah, setidak-tidaknya ini upaya dan inovasi sekali lagi ya Mbak Tasya, namun karena ini sudah di bawah kendali pemerintah daerah, kemudian juga sudah melibatkan berbagai pihak dan tentu kita terikat pada leading sector, mari sama-sama kita mengacu gitu pada penguatan-penguatan konvensional yang memang sudah ada dan menjadi dambaan dan juga memang tempat sekolah untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Akan tetapi apabila nanti kekhawatiran yang tadi dirasakan Pak Ian ini mewakili ya masyarakat di luar sana, ini masih kurang dan belum optimal di sekolah, yuk kita carikan ruang alternatif yang positif gitu, bukan lantas serta-merta memukul rata bahwa misalnya ada satu leading sector yang bisa merubah tadi situasi anak-anak kita yang memiliki perilaku-perilaku khusus tadi. Nah, apabila hari ini sedang dilakukanlah yang alternatif yang sudah dibuat pemerintah daerah, maka harusnya membawa semua kompetensi ahli leading sektor yang terkait untuk rembuk bersama. Bapak pedomannya bisa baca di website. Saya bisa tahu bahwa ini adalah latar belakang dan juga SOP-nya di website dimanapun informasinya. Baik. Tidak dalam konteks tiba-tiba. Ya, ini mungkin kami sih melihat sisi ini ya Mbak Tasya yang harus segera dibenahi. Baik, ini mungkin memang terjadi karena antara ide dari gubernur dan pelaksanaan memang sangat pendek ya Bu Ai. Ya boleh kita melihat itu satu koreksi gitu, karena semua orang punya ide, pemimpin daerah itu luar biasa Mbak ide-idenya, dan bahkan birokrasi kerap ya agak kedodoran gitu mengikuti. Tetapi yang jangan dilupakan adalah mari dukung bersama dengan berbagai leading sektor. Sehingga tidak merasa ada yang terlewat dan bahkan tidak mengkonstruksi, sehingga muncul nih dinamika yang saya kira kurang tidak seharusnya terjadi. Kalau kemudian masukan KPAI bahwa harus ada harmonisasi antara semua sektor yang harusnya dilibatkan itu dilakukan sambil kemudian program ini terus berjalan. Mungkinkah Bu Ai? Ya itu beberapa alternatif yang kami sampaikan. Ya 14 hari untuk angkatan pertama sudah selesai, bahkan sudah dipulangkan gitu. Kita tahu itu. Mari ukur perubahannya ya. Bahkan ini akan menjadi catatan bersama orang tua, sekolah, dan kita. Nah hari ini kan sudah mulai nih di gelombang berikutnya gitu. Apakah sudah learning by doing juga? Ataukah sudah dalam pembenahan juga? Kami baru mengeluarkan hasil monitoring sementara. Karena tadi siang itu sudah FGD dengan antar sektor ya. Baik itu pendidikan, keagamaan, dengan berbagai kementerian dan juga pemerintah daerah. Nanti hasilnya seperti apa kita dengarkan. Nah ini yang sebetulnya jadi dinamikanya itu di dalam sistem gitu ya. Itu yang kami ingin garis bawahi, bukan sekali lagi tolong ya dihindari pertanyaan-pertanyaan yang itu sangat bersumbu pendek gitu ya. Seperti misalnya apakah menentang, apakah menolak, apakah menyetop dan lain sebagainya. Tetapi justru ini bagian penting kita dan kami apresiasi gitu bahwa semua orang kita justru berpikir hari ini bagaimana melakukan inovasi tetapi juga tidak bertentangan. Kan ini yang ingin kita lebih perkuat lagi. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta masyarakat menghindari penggunaan kata anak nakal. Menurutnya banyak cara untuk memperbaiki karakter anak yang sikapnya banyak dipengaruhi lingkungan sosial. Jadi kita sebetulnya penguatan karakter anak
yang kita harapkan menjadi speaker nasionalisme, speaker kenusantaraan, speaker kebangsaan ya di SMA Taruna itu. Saya dengan segala permohonan jangan menyebut anak nakal, dia terlahir suci. Dan saya makanya nakal itu akal, akalnya tidak tertinggal. Kasihan masih orang tuanya juga, masa sih anakku kayak gitu kan ya. Kita orang tua nggak ada yang ingin anaknya mungkin ya karena pergaulan, ada split personality, tugas kita lah meluruskan. Aku jangan dibawa ke arah sana ya. Jadi nggak usah kawan-kawan membanding-bandingkan. Kita punya cara bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak berkarakter. Karakter apa? Karakter kebangsaan. Karakter apa? Karakter keindonesiaan. Karakter apa? Karakter nasionalisme. Oh ya kurang, saman kalau misalnya ke SMA Nala, terdekat kan di Malang. Lebih dekat lagi SMA Taruna Madani. Saman bisa ngecek SMA Taruna Brawijaya. Saman bisa ngecek. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya ke Kang Rian lagi untuk mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Kang Rian, harapan Kang Rian dengan segala masukan yang kita ketahui dari KPAI tadi memang cukup banyak bolongnya. Harapan Anda seperti apa untuk pelaksanaan program ke depan? Ya tentunya saya mengapresiasi setiap lembaga atau stakeholder yang kemudian berpartisipasi terlibat untuk bisa menyempurnakan program dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini, yang bisa lebih dewasa berpandangannya, bukan betul saya setuju tadi kata Bu Ai, bukan hanya sekedar stop atau tidak stop, lanjut atau tidak lanjut lagi, tapi bagaimana menyempurnakan atas inovasi ini, kemudian lebih bersubstansi lah ya, lebih bersubstansi lagi dengan tetap targetnya mencapai tujuan dari apa yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat atas program inisiasi ini. Yang keduanya adalah kami sebagai orang tua akhirnya dengan adanya gagasan, inovasi dan aksi atas program seperti ini kan akhirnya semua elemen stakeholder, legislatif, kemudian eksekutif dan lain-lain, ini menjadi timbul diskursus atas restorasi regulasi pendidikan nasional. Ini yang kemudian sebetulnya kami sebagai orang tua itu menunggu ini gitu loh. Ya kayaknya kalau tidak ada inisiasi atau gagasan dari Kang Deddy seperti ini, tidak akan terjadi diskursus untuk restorasi regulasi pendidikan nasional sepertinya kan. Tapi ya saya ambil positifnya juga, salah satunya dari ini adalah kami menunggu akhirnya diskursus ini menjadi nyata, pemenahan atau regulasi-regulasi yang baru terhadap sistem pendidikan nasional di Indonesia, di kita ini. Gitu Mbak, terima kasih. Oke, baik. Saya ke Bu Ai. Bu Ai, ini faktanya sebagian orang tua dan mungkin kalau kita lihat netizen meskipun tidak menggambarkan potret real sebenarnya ya, sangat mendukung program ini dan saya juga sangat bersimpati dengan KPAI yang mencoba mendudukan masalah ini di porsi sebenarnya meskipun terlihat seperti melawan arus. Nah, kalau Anda sendiri kira-kira bagaimana Anda kemudian bisa terus berjalan untuk melakukan pengawasan Bu Ai tetapi melawan arus publik yang tampaknya memang begitu mendukung program ini? Ya, dalam konteks edukasi publik tentu kami akan terus memberikan dukungan pada inovasi yang memberikan pemenuhan hak dan juga perlindungan khusus pada anak secara optimal. Ya, tentu kalau saya sudah berhitung dukungan publik atau tidak berupa netizen dari awal, mungkin sudah jenggah dari awal ya. Tetapi itulah yang kami sedang lakukan, yaitu langkah-langkah konstruktivitas. Bagaimana ini membangun sebuah situasi yang sedang berlangsung tanpa bertentangan dengan perlindungan anak. Hasil-hasil pengawasan harus kami sampaikan dan mohon bisa ditindaklanjuti gitu. Sementara pertanggungjawaban secara kenegarawanan saya kira kita semua punya leading sektor dan aturan regulasi. Tetapi bagi kami KPAI, anak dalam situasi dan kondisi apapun adalah anak-anak bangsa. Tentu kita semualah yang harus bertanggung jawab ya, memiliki peran-peran khusus kepada mereka. Tentu khususnya orang tua ya tempatnya senyaman-nyamannya gitu berada dalam keluarga. Masih kurang ternyata pendidikan positif kita kepada anak ya, berarti ada ikhtiar-ikhtiar yang harus diperkuat.
tanpa harus lepas tangan. Ini yang paling utama kita lakukan. Yang kedua, di sekolah, apa iya anak-anak yang dianggap nakal itu bisa selesai dengan dikeluarkan dari sekolah masuk barak? Kembali lagi, sekolah menerima semua situasi dan kondisi anak. Bahkan inklusivitasnya itu luar biasa sekolah ini, ya, dan bahkan memang memiliki peran-peran bisa mengubah, ya, membentuk perilaku, memberi dukungan bahwa ini karakter anak-anak yang terus harus dihadapi dan diberikan ruang yang cukup bagi mereka oleh sekolah. Iya. Nah, ini juga apakah sudah cukup penguatan dari sekolah? Maka ini juga yang harus kita perkuat. Oh, BK-nya belum. Oh, psikologis yang harusnya memberikan dukungan di dalam juga belum, dan lain sebagainya. Dan tentu yang terakhir, saya kira anak-anak yang dianggap memiliki perilaku khusus itu ada aturannya. Sekali lagi kita terhubung ya dengan UPTD PPA misalnya, kita terhubung dengan LKSA, kita terhubung dengan Balai Pemasyarakatan, dan juga kita terhubung dengan berbagai pendidikan dan latihan anak-anak kita. Nah, ini yang harus sama-sama kita konstruksi kembali, bahwa inovasi, ya, pada akhirnya inovasi yang dilakukan pemerintah daerah selain gitu ya, itu merupakan kewenangan, tetapi jangan lupa akan tanggung jawab dan juga leading sektor, kolaborasi, integrasi dengan berbagai pihak yang itu akan memberikan penguatan-penguatan atas semua kekhawatiran dan juga keinginan kita untuk memberi dukungan pada anak-anak Indonesia. Itulah inti pendidikan, saya kira, memberikan dukungan kepada kepribadian anak-anak kita tumbuh dan berkembang, memiliki minat bakat yang optimal dan berpartisipasi. Dan mereka juga merupakan anak-anak yang unik, ya, memiliki pandangan, karakter yang itu harus terus difasilitasi supaya lebih memberi dukungan kepada tumbuh kembang mereka. Terima kasih, Mbak Tasya. Baik, terima kasih Ibu Ai dan Kang Rian untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Kita akan sama-sama terus kawal bagaimana pelaksanaan program ini, termasuk kami dari media. Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI, dan Riana Afriyadi, orang tua siswa, terima kasih untuk waktunya di NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda.